bersama saya Ahmad Juanda mengabarkan pengangkatan sumpah jabatan pejabat pembuat akte tanah daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya. Inilah kabar selengkapnya. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Raya Singaparna nomor 54, Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, laksanakan pelantikan sebanyak 8 pejabat pembuat akte tanah atau PPAT resmi diangkat dan mengucapkan sumpah jabatan dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Alhamra, Jalan Garut Tasik, Cikuntren, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi sertifikat elektronik, sebuah inovasi terbaru dari BPN untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan kemudahan dalam pelayanan pertanahan. Dengan adanya pelantikan PPAT baru sekaligus mengenalkan sertifikat elektronik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi administrasi pertanahan, serta melindungi pemilik dari risiko kehilangan dokumen akibat bencana atau kejahatan. Sertifikat ini disimpan dalam database elektronik dan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanganku. Nama saya Yoga Irianto. Bagaimana perasaan Bapak setelah menyandang sebagai PPAT di Kabupaten Tasik? Alhamdulillah senang. Otomatis saya bersyukur ya Pak ya. Cuman yang penting saya sebagai PPAT baru berusaha untuk bisa kolaborasi dengan PPAT Kantah Tasik Pak. Alhamdulillah kalau Kabupaten Tasik ya khususnya. Saya karena PPAT baru saya masih berusaha mempelajari Pak ya. Cuman yang jelas sekitar 39 kabupaten dan ya saya sebagai PPAT baru akan berusaha membanyak pengalaman Pak, memperbanyak ilmu agar bisa melayani masyarakat secara optimal, secara profesional dan optimal. Itu Pak, mohon maaf Pak ya. Ya. Jadi kalau berbicara nilai untuk PPAT kan sama itu profesional kan. Ya, Itu kan seperti apa untuk gambaran agar masyarakat paham. Ya. Jangan ada kesan mahal kan. Betul. Seperti itu. Baik, kalau untuk masalah AJB dinilai dari 1% dari transaksi. Itu di luar Maksimal 1%. Pak ya. Gitu. Itu di luar pajak dan pengurusan yang PNBP lainnya. itu 1% itu dari mana Pak? Itu dari undang-undang Pak. Bukan maksudnya bukan Dari nilai transaksi. dari nilai. Kalau akta jual beli berarti kan ada transaksi, berarti yang dipakai nilai transaksi. Tapi begitu hibah atau waris, berarti yang dipakai nilai NJOP-nya, Pak. Kabupaten Tasikmalaya sedang melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap calon PPAT berjumlah 8 orang. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan sumpah jabatannya, sehingga jumlah PPAT yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini semula berjumlah 37 orang, ditambah hari ini 8 orang atas nama Pak Boris dan kawan-kawan. Saat ini jadi berjumlah total 45 orang. Nah, alhamdulillah 45 orang sudah bisa mengcover area wilayah di Kabupaten Tasikmalaya ini, yang mana Kabupaten Tasikmalaya ini berjumlah 35 kecamatan dan tersebar di 351 desa. Seperti itu. Apakah melibatkan camat di sini atau tidak? Ya. Untuk Kabupaten Tasikmalaya saat ini memang tidak ada usulan camat meminta sebagai PPATS. Jadi sudah beberapa tahun ini camat tidak ada satupun yang dilantik sebagai PPATS, sehingga ketersediaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini hanya notaris yang diangkat menjadi PPAT. Kalau untuk selain itu kita sudah program mengenai PTS apa?
kami mengenai PTSL untuk Kabupaten Tasik ini mendapatkan jatah berapa ribu hektar dan berapa pohon? Ya, untuk tahun anggaran 2025 kami ada target PTSL. Saya ceritakan dulu awalnya. Awalnya kami dapat target itu 30.000. Kemudian terjadi efisiensi anggaran. Nah, setelah terjadi efisiensi anggaran, akhirnya kami hanya mendapat 5.000 bidang. Luar biasa, jauh banget begitu ya. Tetapi berhubung dengan kondisi luas wilayah yang ada di Kabupaten Tasik ini cukup luas, kami mengajukan usulan untuk bisa ditambah lagi. Alhamdulillah dari 5.000 kami revisi menjadi 9.000. Dari 9.000 kami masih usul lagi. Alhamdulillah usulan diterima dan menjadi 16.200. Nah, kami Untuk Kabupaten Tasik, Kabupaten atau Tasik. kota kabupaten? Kabupaten saja. Kabupaten saja. Terakhir kemarin kami masih ajukan lagi dan diberi lagi. Alhamdulillah saat ini 20.000. 20.000. Nah, bukan kami tidak mau nambah lagi ya. Karena sekarang ini sudah bulan September. Udah mau September ya. Jadi kalau ditambah lagi khawatir juga tidak selesai di bulan Desember. Nah, untuk sertifikatnya alhasil saat ini sudah 20.000. Kemudian pengukurannya untuk 9 paket kali 3.000 hektar. Jadi 27.000 hektar untuk pengukurannya. Itu PTSL tahun anggaran 2025 ini. Kalau pengukuran melibatkan pihak ketiga atau dari BPN itu sendiri? Nah, khusus untuk pengukurannya, itu yang mengerjakan dan melaksanakan 100% pihak ketiga. 100% pihak ketiga yang dalam hal ini kami melakukan kontrak atau tender, Pak. Tender yang dilaksanakan oleh kementerian. Kemudian hasil tender dari kementerian itulah yang ditetapkan dan ditunjuk untuk melaksanakan pengukurannya. Di sini Pak ada hal yang kami pertanyakan mengenai anggaran swadaya masyarakat khusus kertas Jawa Barat ini kan 150.000 dan di luar itu mencapai 5,5, 3,5 seperti luar dari Jawa Barat. Nah di sini yang kami pertanyakan Tasik ini ada Perbu. Kalau secara hukum kan nggak bisa bertabrakan aturan yang tinggi SKP di Bupati sehingga terjadilah muncul di lapangan Pak sekarang ini muncul di lapangan. Yang lebih ironisnya ini mencatat nama atas kesepakatan BPN dan kecamatan. Nah ini yang kami perlu klarifikasi mengenai itu Pak. Seperti apa dan sejauh mana gambaran Bapak mengenai kontraproduktif aturan tersebut Pak? Ya, begini. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa ada biaya persiapan. Sekali lagi biaya persiapan ya, bukan biaya sertifikat. Kalau sertifikat tidak bayar karena dibebankan kepada anggaran APBN. Kalau gratis juga salah. Kalau gratis berarti kami ke lapangan nggak dibayar. Jadi bayar hanya biayanya dari APBN. APBN tahun anggaran 2025. 100% kegiatan sertifikat untuk petugas BPN dari mulai menerima berkas sampai dengan berkas diserahkan itu 100% dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada biaya sepeser pun yang harus masuk ke BPN, baik ke petugasnya maupun juga ke negara CQ BPN. Kalau berbicara persiapan Pak, persiapan di sini kan ada hal tanah yang apakah melalui proses harus melalui PPAT dulu atau memang ada yang langsung melalui girik law itu atau letter C Pak? Itu gambarnya seperti apa untuk kepentingan publik Pak? Nah, tadi sudah disinggung ada yang muncul namanya biaya persiapan. Biaya persiapan berdasarkan SKB 3 Menteri itu sudah ditetapkan untuk Jawa Barat sebesar 150.000. Nah, buat apa biaya 150.000 itu? Biaya persiapan. Sudah tentunya biaya persiapan ini adalah biaya yang muncul dan timbul sebelum masuk BPN. Apa biaya yang muncul dan timbul sebelum masuk BPN? Yang pertama, surat-surat apabila surat-suratnya belum ada. Mungkin harus ada AJB.
mungkin harus ada surat jual beli, mungkin harus ada surat perjanjian dan lain sebagainya. Berarti itu adalah biaya sebelum masuk ke BPN. Kemudian apalagi mungkin diperlukan juga materai dalam rangka permohonan sertifikat. Diperlukan juga fotokopi, diperlukan juga operasional. Nah, biaya tersebut timbul pada saat sebelum berkas atau dokumen masuk ke BPN. Kalau ini Nah, keterlibatan sekarang kan di Tasik ini nggak ada PPAT camat ya Pak ya? ya, Nah, dengan tidak ada PPAT camat, bagaimana regulasi ini dengan PPAT SL dengan pihak desa? Apakah ada keterkaitan atau intervensi atau memang melibatkan pihak camat atau tidak? ya. Nah, selama ini yang dapat kami sampaikan sejak tahun anggaran 2025 khususnya, bahwa setiap kegiatan yang ada di desa, kami menyampaikan tembusannya ke camat. Kami ada kegiatan ditembuskan ke camat, kemudian juga setelah nanti ada kegiatan pengukuran, saat ini pengukuran pihak ketiga belum turun, Pak. Nah, nanti kami juga sosialisasi akan juga melibatkan camat. Cuma saat ini sosialisasi itu belum dilaksanakan sebab kontraknya juga baru selesai kontrak itu beberapa hari yang lalu. Kemudian penetapannya untuk per kegiatannya di kabupaten mana atau kota mana di Indonesia itu belum ada. Gitu. Sekarang saya terima bahwa sekarang ini di samping pelantikan ada sosialisasi mengenai sertifikat elektronik. Kami bertanyakan kelebihan dan kekurangan untuk edukasi masyarakat, kelebihannya apa, kekurangannya apa yang menjadi melatar belakangi adanya sertifikat elektronik. Dan bagaimana jika ini sudah elektronik, apakah yang manual ini dikonversi atau seperti apa? Baik, sertifikat elektronik ini sebenarnya sejalan juga dengan perkembangan zaman, Pak. Sekarang sudah era digital. Nah, untuk elektronik ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan juga datanya dapat tersimpan lebih aman, lebih aman. Nah, kenapa? Yang pertama, data itu sudah kami simpan di blockchain atau blok data. Dan kami ada 3 server yang masing-masing ketiga server itu saling mengontrol. Apabila satu kena retas, maka yang 2 ini akan merespon memperbaiki. Kemudian yang dulunya sertifikat analog itu berupa buku dan juga berlembar-lembar, sekarang fisiknya hanya 1 lembar. 1 lembar yang mana keamanannya juga sudah dilengkapi dengan barcode, dilengkapi juga dengan penyinaran cahaya ultraviolet. Kalau tidak terbaca dengan ultraviolet, berarti bisa dipastikan itu sertifikatnya bukan produk BPN. Kemudian untuk saat ini nanti kami juga akan ada sosialisasi layanan elektronik terkait dengan proses peralihan hak. Itu adalah mempermudah lagi. Kalau dulu sebelum ada peralihan hak elektronik ini, balik nama itu harus berkasnya diantar langsung ke kantor. Kemudian setelah itu menunggu proses, semuanya serba dilakukan secara analog. Tapi saat ini setelah sosialisasi kami akan langsung launching, Pak. Nah, setelah launching tidak perlu datang ke kantor. Cukup dari kantor PPAT, daftar, semua dokumen diserahkan, PDF-nya diterima, setelah diterima kami teliti, kalau dinyatakan sudah valid dan sesuai dengan ketentuan, maka PPAT itu dipersilahkan untuk datang sekaligus membawa dokumen aslinya, dan itu prosesnya tidak perlu lagi menunggu. Yang tadinya bisa diproses sampai dengan
7 hari kerja, ini bisa kami potong sampai dengan 2 hari itu sudah bisa selesai. Kenapa kok bisa lebih cepat? Karena dokumen sudah dikirim melalui elektronik sebelumnya. Ini ada ketakutan Pak di masyarakat ini kan wacana ini sudah Siap. disampaikan. Cuman diterima masyarakat itu ada ketakutan seperti adanya pinjol. Dengan ini kan tahu-tahunya punya utang. Jadi ada kekhawatiran dapat diretas dengan orang-orang banyak di pintar sekarang. Akhirnya dicuri, ujung-ujungnya punya utang di perbankan. Ini muncul di masyarakat kekhawatiran ini. Ini tanggapan Bapak, kita berterima kasih seperti lebih menekankan lagi Pak untuk menyampaikan terhadap masyarakat. Ya, jadi Untuk untuk safety-nya, saat ini ketentuannya sertifikat elektronik itu tetap 2 hal yang harus dipegang. Yang pertama, kalau hanya pegang sertifikat saja, itu juga artinya begini, si pemilik itu selain mempunyai sertifikat, juga dia bisa mengidentifikasi melalui barcode yang tertera di dalam sertifikat itu, dan hanya bisa masuk melalui layar aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi punya PIN sendiri Pak? Ada barcode sendiri, Jadi berbeda dengan barcode yang lainnya Pak? Berbeda. Nah, memang tadi saya pernah sampaikan, hati-hati saat ini juga sudah terjadi ada pemalsuan yang orang orang menciptakan aplikasi yang mirip, padahal masuknya bukan ke aplikasi Sentuh Tanahku. Itu yang harus diwaspadai. Jawaban sama Bapak tadi mengenai yang analog. Bagaimana nasib yang analog? Itu bisa dikonvertir atau gimana? Nah, kalau yang analog, seandainya saat ini masih pegang analog, itu nggak masalah. Sepanjang tidak diperlukan untuk kegiatan jual beli, tidak diwariskan atau tidak akan dijaminkan ke bank, simpan saja, tidak apa-apa. Tidak perlu dikonversi ke digital, nggak perlu. Sepanjang tidak diperlukan nggak apa-apa, tidak masalah. Terus tidak dengan masalah. sertifikat elektronik tersebut, apakah bisa dijaminkan seperti halnya yang analog ke perbankan? Bisa, nggak ada masalah. Bentuknya apa Pak? Nah, jadi nanti begini, karena sudah elektronik, berarti di samping si pemegang hak itu mempunyai sertifikat yang 1 lembar, juga dia harus nanti masuk melalui aplikasi Sentuh Tanahku dengan barcode yang ada. Nah, nanti kalau sertifikat itu dijaminkan ke bank, sertifikat itu akan menjadi jaminan bank, yang bersangkutan akan menerima dari bank bahwa sertifikat itu sedang dalam hak tanggungan. Kalau sistem royanya nanti seperti apa nanti? Nah, nanti sistem royanya juga, karena sekarang ini sudah elektronik, untuk hak tanggungan dan roya tidak perlu lagi datang ke BPN. Cukup untuk hak tanggungan nanti yang mengirim data dan mendaftarkan itu dari pihak bank. Roya juga demikian dari pihak bank. Nah, hanya apabila perlu ngeprint nih Pak ya, kalau perlu ngeprint berarti itu harus datang ke BPN untuk ngeprint. Nah, tapi nanti BPN juga akan menyediakan alat pencetak sertifikat APS. Kalau di bank itu kayak ATM gitu. Tapi Kabupaten Tasik belum. Kabupaten Tasik belum, insya Allah nanti kami usulkan sehingga termasuk roya Pak? Termasuk roya. Sehingga nanti kalau kami sudah punya mesin itu, tidak perlu lagi datang ke loket, tinggal tekan nomor berkasnya, print sendiri. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan untuk masyarakat atau cukup Pak? Tambahannya bahwa insya Allah nanti di ulang tahunnya UPA di tahun 2025 ini kami saat ini sedang menyiapkan untuk penyerahan sertifikat wakaf. Selain itu juga kami juga sedang menyiapkan sertifikat Kampung Naga. Sertifikat kampung ya, tanah adat tanah ulayat Kampung Naga.